ICBM Agung Raya dan Pondok Indah. Pagi hari ini jumpa lagi dengan saya Aga Tambunan, dan pagi hari ini kita akan membaca firman perikop dari Amsal 5 ayat 11 sampai 14. Mari kita baca sama-sama ayat 11. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah jemaah dan perkumpulan. Di ayat 11, Salomo ini sedang memperkuat peringatannya tentang dosa, tentang orang yang hidup dalam dosa. Bagaimana kalau kita berdosa, mengikuti hawa nafsu kita, akan terdapat berbagai celaka dan akibat yang akan ditanggung oleh kita. Meskipun saat ini sepertinya Bapak Ibu yang mungkin masih hidup dalam dosa, baik-baik aja, bahkan ibaratnya masih mabuk dalam hawa nafsu, masih mabuk dalam keinginan daging, masih memuaskan keinginan yang duniawi. Tapi pada akhirnya orang yang hidup dalam dosa itu akan mengeluh. Engkau memang akan disibukkan dengan penyesalan dan menyerah kalah, serta tersiksa dalam perenunganmu ketika dosa sudah diperhadapkan dengan wajah aslinya. Apa wajah asli dosa? Wajah asli dosa itu adalah maut. Apapun dosa yang kamu lakukan, besar atau kecil, upahnya adalah maut. Kalau misalnya baru kena penyakit, artinya itu baru kayak teguran. Puji Tuhan kalau misalnya dengan penyakit kamu mau bertobat, tapi kalau tidak, maka konsekuensinya adalah maut. Cepat atau lambat dosa itu akan membawa duka cita. Ketika jiwamu direndahkan dan dibawa kepada penyesalan, atau ketika daging dan tubuhmu habis binasa, baik melalui penyakit maupun melalui kematian. Dan di ayat 12 dikatakan, lalu engkau berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Orang yang hidup dalam dosa dan kejahatan biasanya tidak sudi untuk diubahkan. Biasanya tidak suka diberitahu, apalagi diberi nasihat dan didikan. Hatinya sudah menolak teguran. Namun kalau masalah menghampiri, seperti yang tadi saya bilang, bahwa kalau dosa sudah menunjukkan wajah aslinya, yaitu maut, yaitu penyakit, barulah ia menyesal dan mengakui bahwa orang-orang yang telah berusaha mendidik dan menasihati dia selama ini sudah mengerjakan bagiannya. Dan bagian orang-orang berdosa adalah hukuman yang kekal. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jangan sampai kita ada di titik ini. Berusahalah untuk tidak mengeraskan hati. Memang nasihat dan teguran itu tidak mengenakan. Jangan sampai kita menjadi contoh seperti di ayat 14, menjadi contoh orang-orang yang terkena malapetaka karena hidup dalam dosa di tengah perkumpulan dan jemaat. Demikian firman Tuhan dan perenungan pada pagi hari ini. Bila Bapak Ibu dan jemaat Tuhan diberkati, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Shalom, Tuhan berkati. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tombol notification. Terima kasih, Tuhan berkati.